Malam Satu Suro selalu menjadi malam yang penuh misteri bagi masyarakat Jawa konon. Pada malam itu tabir antara alam manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Banyak orang memilih berdiam diri di rumah, berdoa, atau melakukan tirakat agar terhindar dari bala. Namun, bagi sebagian orang, rasa penasaran justru lebih besar daripada rasa takut. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, 4 sahabat, Bima, Raka, Tono, dan Jaya, memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka mendengar cerita lama tentang keranda terbang yang sering muncul di malam Satu Suro, melayang di atas desa sambil membawa arwah penasaran. "Ah, itu cuma mitos," ujar Raka dengan nada menantang. "Kalau mitos, kenapa tiap Satu Suro orang-orang dilarang keluar rumah setelah tengah malam?" sahut Bima, agak ragu. Jaya menambahkan, "Kakekku bilang, kalau kita dengar suara gamelan dari langit atau suara orang menangis di kejauhan, jangan pernah menoleh." Tono hanya terkekeh, "Bagus. Justru itu yang bikin seru, yuk, kita buktikan." Malam itu, tepat pukul 11. Mereka berkumpul di pos ronda. Udara terasa dingin menusuk tulang, jalan desa lengang. Hanya lampu minyak di beberapa rumah yang masih menyala redup. Mereka membawa senter dan sebotol kopi untuk menahan kantuk. Suasana semakin mencekam ketika angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang tidak jelas dari mana asalnya. Anjing-anjing desa menggonggong bersahut-sahutan, lalu tiba-tiba berhenti bersamaan, membuat bulu kuduk mereka merinding. Kok sepi banget ya? Kayak mati semua," bisik Bima. Raka menyalakan rokoknya dengan tangan sedikit gemetar. "Tenang, santai aja. Kita kan bareng-bareng." Tono malah tertawa. "Kalau ada keranda lewat, aku mau dadah deh, goblok. Jangan sembarangan," bentak Jaya, wajahnya pucat. Menjelang tengah malam, dari arah pemakaman desa terdengar suara kentongan dipukul pelan. Tok, tok, tok. Padahal tidak ada yang jaga di sana malam itu. Keempatnya saling berpandangan. "Jangan-jangan ada orang," kata Raka. "Orang apaan? Siapa yang mau ronda di kuburan malam Satu Suro?" sahut Bima. Tak lama kemudian, terdengar suara gamelan samar-samar dari arah langit. Seperti bunyi kendang dan gong yang dipukul dari kejauhan. Suara itu terdengar semakin jelas, bercampur dengan suara wanita menangis panjang, melengking, menusuk telinga. "Astagfirullah." Bima langsung membaca doa. Jaya gemetar, "Itu tandanya. Tandanya dia mau lewat." "SSST. Diam dulu," kata Tono, mencoba menajamkan pendengaran. Mereka menengadah ke langit. Dan benar saja, dari balik awan yang bergerak cepat, terlihat sesuatu. Sebuah keranda berwarna hitam pekat melayang perlahan di udara. Keranda itu terbuat dari bambu tua, dengan kain mori putih yang sudah lusuh, tanpa sobek-sobek diterpa angin. Di sekelilingnya, bayangan hitam beterbangan, seperti kawanan kelelawar raksasa. Sesekali terdengar suara ngik-ngik mirip tangisan bayi dari dalam keranda. Saking terkejutnya, Raka menjatuhkan rokoknya dan hampir berteriak. Untung mulutnya segera ditutup oleh Bima. "Jangan bersuara," bisik Bima panik. "Jangan lihat lama-lama." Aku nggak bisa gerak," kata Jaya lirih, tubuhnya kaku. Keranda itu melayang tepat di atas mereka. Dari sela-sela kain mori yang koyak, terlihat tangan hitam kurus mencakar udara, seolah ingin meraih siapapun yang berani mendekat. Bau busuk menyengat menyeruak, membuat mereka hampir muntah. Tiba-tiba Tono, yang dari tadi sok berani, malah bersuara keras. "Wei oye, sini kalau berani." Dalam sekejap, keranda itu berhenti melayang. Suara gamelan terhenti. Desa menjadi hening, terlalu hening. Lalu terdengar suara tawa panjang dari dalam keranda. "Hahaha." Keranda itu berputar, lalu menukik cepat ke arah mereka. Angin berhembus kencang membuat pepohonan hampir tumbang. Senter yang mereka pegang mati seketika, meninggalkan kegelapan total. Bima berteriak, "Lari!" Mereka
Mereka berlari tunggang langgang ke arah sawah. Tapi keranda itu terus mengikuti, melayang rendah, mengeluarkan suara gemeretak seperti bambu patah. Dari dalam keranda, terdengar suara keras. Satu jiwa. Harus turun. Tono yang berlari paling belakang tiba-tiba terseret oleh sesuatu. Ia menjerit, "Tolong! Ada yang tarik kakiku." Bima dan Raka mencoba menolong, tapi tubuh Tono seperti ditelan kegelapan. Dalam hitungan detik, ia lenyap, hanya meninggalkan sandal putus di pematang sawah. Jaya menangis histeris, "Astagfirullah, Tono hilang. Kita harus kabur." Mereka akhirnya berhasil bersembunyi di rumah sesepuh desa. Mbah Karto menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Keranda terbang itu bukan sekadar hantu. Itu wadah roh-roh yang dijadikan tumbal. Malam satu suro, ia menjemput korban untuk memperkuat ikatan gaibnya. Siapa yang menantang, akan jadi ganti." Raka pucat pasi, "Lalu, Tono bisa diselamatkan?" Mbah Karto menggeleng, "Kalau sudah dibawa, hanya doa yang bisa meringankan. Arwahnya tak akan kembali utuh." Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar. Jaya masih menangis, Bima menunduk pasrah. Dan Raka memukul-mukul kepalanya sendiri, menyesali tantangannya. Sejak malam itu, desa diguncang teror. Banyak yang mendengar suara tangisan Tono di pemakaman, meminta tolong. Kadang, keranda terbang terlihat lagi, melayang di kejauhan, seakan mengintai siapa korban berikutnya. Bima, Raka, dan Jaya tak pernah benar-benar pulih. Raka menjadi gila, sering tertawa sendiri sambil berkata, "Aku lihat dia. Aku lihat Tono di dalam keranda itu." Jaya memilih merantau, tak pernah kembali ke desa. Sementara Bima setiap malam tirakat di masjid, memohon ampun atas kesalahan mereka. Mbah Karto menutup cerita dengan kalimat menakutkan. "Ingat, malam satu suro bukan malam untuk bersenang-senang. Itu malam ketika gerbang gaib terbuka, dan keranda terbang mencari jiwa. Siapapun yang lengah akan jadi tumbalnya." Keranda terbang itu masih menjadi misteri hingga kini. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, atau kapan ia akan muncul kembali. Namun, satu pesan tetap diingat oleh seluruh warga desa. Jika mendengar gamelan dari langit di malam satu suro, jangan pernah menoleh, jangan pernah menantang, dan jangan pernah keluar rumah.